Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Yes, dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Masih di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Ya, kita di edisi spesial Ngobras berpalekat. Berbicara pemilu santai lebih dekat. Siap. Ya. Dan masih mengusung tema demokrasi dan HAM. Dan okay. Alhamdulillah narasumber kita udah siap, udah hadir. Matur nuwun sanget. Bapak Kepala Kes Bangpol, Bapak Haryanto Nugroho. Selamat siang Pak Ustadz. Selamat siang Pak. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan terkabul. Pas ya hari santri. Hari santri nasional beliau momennya pas pakai sarung, pakai peci. Subhanallah. Dulu alumnus pondok juga Pak atau pernah Pondok Mertua Indah Pak. Mas Jamil ini bisa lebih aja asik ini. itu ya Pak ya. Betul. Oke, kemudian dengan satu lagi narasumber kita ada Ibu Herminiastuti Lestari, merupakan anggota KPU Kabupaten Pekalongan dari Divisi Hukum dan Pengawasan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Iya. Subhanallah, pakai kebaya nih sangat luar biasa ya. Nguri-nguri budaya. Iya, bertepatan dengan Hari Santri ya, kelihatannya memang seperti ustadz dan ustadzah sekali. Oh jadi iya, mungkin habis ini mau ngisi ceramah di mana tahu. Tausiah ya. Tausiah. Iya. Pak Haryanto dan Bu Hermin, kita masih di tema Ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat, dan masih dengan tema demokrasi dan HAM. Iya. Nah, kalau kemarin kita udah banyak kupas tentang demokrasi ya. Demokrasi bukan demokrasi atau demokrasi ya. Bukan. Tapi kita belum tahu lebih detail tentang HAM. HAM itu yang dimaksud HAM itu apa saja sih Bu yang meliputi HAM itu? Oh ya, kalau kita berbicara terkait dengan HAM ya, hak asasi manusia, ini kan sebenarnya ada beberapa hal ya. Kalau kita lihat berdasarkan human right ya, kita berdasarkan human right dari PBB, ini kan salah satunya ini adalah yang namanya non-derogative. Itu hak absolut. Hak absolut itu hak absolut itu hak hidup umpamanya. Itu kan hak hidup itu hak absolut kan, setiap orang berhak hidup. Ya. Itu absolut, nggak bisa dikurangi kan, nggak kayak bisa gitu. dikurangi. Ya, kemudian juga hak dari persamaan di dalam hukum itu juga bagian ya, hak yang tidak bisa dikurangi juga. Kemudian juga ada ini hak yang tidak boleh ditahan karena hutang, itu enggak boleh. Hak yang tidak boleh ditahan karena hutang. Iya, itu enggak boleh. Kalau kita berhutang enggak bisa bayar, itu enggak bisa seenaknya menahan, itu juga bagian dari yang hak non-derogative itu. Sekarang malah enggak bisa bayar hutang, mending enggak usah bayar pinjol ilegal. Enggak usah. Disampaikan oleh ya? Bapak Menteri Mahfud MD ya. Iya, kan ada itu mekanismenya di dalam hukum. Kalau enggak bisa bayar, itu mekanismenya dengan kepailitan itu kan ada. Dan yang punya hak paling tinggi itu wanita. Ya. Kenapa soalnya? Pakai hak. Kalau kita kan pantopel Pak ya. Pendek hak kita. Tadi yang non-derogative ya. Kalau yang derogative itu hak yang bisa dikurangi oleh negara. Hak yang bisa dikurangi oleh negara. Contohnya apa itu? Contohnya itu tadi hak politik. Hak politik itu adalah iya kan, paling tidak kan seperti partisipasi warga negara di dalam politik itu kan tidak kemudian semuanya bisa masuk atau berhak di dalam partisipasi itu kan. Contohnya saja sebagai pemilih itu kan dibatasi harus sudah berusia 17 tahun namanya kan ya gitu. Itu kan berarti kan dibatasi. Jadi yang punya warga negara, hak politik itu siapa aja? Hak politik itu kan memang di dalam undang-undangnya itu ya, itu kan ada itu di pasal 27 ayat 1 itu segala warga negara di dalam kedudukannya hukum dan pemerintahan ini wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa tidak ada kecualinya. Nah, itu kan tapi sudah ditentukan dengan usia-usia. Itu kan. Tadi kan masalahnya ada dua hak itu yang non-derogative dan hak derogative. Ini kalau hak politik itu kan yang
bisa dikurangkan Bisa itu dikurang. tadi kan ya. Nah, ini perlakuannya seperti itu kan setiap segala warga negara itu, kenapa segala warga negara di dalam hukum? Karena hukum itu kan banyak itu sebenarnya ya. Bisa hukum umpamanya pidana, perdata, kan kayak gitu. Ya, itu kan setiap warga negara punya hak politik, kecuali yang lagi mengalami gangguan jiwa. Itu harus dibuktikan. Itu juga harus dibuktikan. Kemudian mungkin Pak Haryanto, penggunaan hak politik di Kabupaten Pekalongan ini bagaimana Pak dari Kesbangpolnya? Ya, terima kasih ya. Sebelumnya mohon izin ini Mbak Bita sama Mas Jamil, betul saya ini hari ini tadi dikatakan Ustadz oleh Mas Jamil ya, karena memang sesuai dengan instruksi dari Ibu Bupati maupun di provinsi ya, Pak Gubernur ini dalam rangka Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2021 ini semua jajaran di pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi mengenakan baju ala-ala santri, Pak. Ala-ala Jadi, santri. Makanya saya ini berpeci, berkoko, bersarung batik. Jadi lengkap ini hari ini Mas Jamil. Sesuai temanya, ada berpalekat, ada berkoko ya kan. Komplit sarung, berkokok aja. berkokok ayam nanti. Iya. Tapi pas habis ini langsung Jumatan hari ini. Iya, cocok sekali ya. Cocok. Berarti hari ini kamu absen, nggak usah itu Mas, nggak usah khotbah karena sudah ada yang mau khotbah. Saya makmum aja. Ya, bisa dijelaskan tadi pertanyaan dari Bita. Tadi bicara tentang hak itu ada guyonan dengan kawan saya Mas Jamil. Kalau mungkin Mbak Bita nanti tahu, kalau nyuapi anak itu masuknya kewajiban atau hak itu? Ya wajib lah Pak, ngasih makan anak Pak. Wajib ya. Kalau Mbak Bita gimana? Wajib Pak. Wajib ya, kewajiban wajib, ya. Pak, orang tua. Tapi kalau kata kawan saya itu masuknya hak Pak. Oh iya. Iya, nyuapinya pakai anaknya harus hak. Ngasih makan tuh hak, bukan wajib. Iya betul. Ya, itu intermezzo aja Mas Jamil, Mbak Bita. Ini untuk partisipasi politik di Kabupaten Pekalongan memang alhamdulillah ya, walaupun secara data kita fluktuatif ya, tapi alhamdulillah kemarin kita di pemilihan kepala daerah yang artinya pelaksanaan demokrasi yang terkini 2020 kemarin, kita target partisipasi politik termasuknya tercapai Bu ya. Jadi 77,5% targetnya ya kan. Ini sudah tercapai sehingga di pemilihan bupati wakil bupati kemarin tahun 2020 partisipasi pemilih di Kabupaten Pekalongan sudah mencapai 77,72%. Oh, lebih target ya. Betul sekali. Tadi sebelumnya berapa Pak? Sebelumnya terakhir di 2019 kita di pemilu presiden kita juga tinggi, termasuk di pemilu legislatif ya, karena ini kemarin pertama kali di Indonesia dilakukan secara bersamaan ya, presiden dengan legislatif waktu itu, sehingga di Kabupaten Pekalongan kemarin 78,40%. Nah, ini sudah mulai tinggi nih untuk partisipasi, artinya masyarakat kita di Kabupaten Pekalongan dalam rangka menggunakan haknya tadi ya, hak pilih, bukan hak menyuapi Pak. Dalam menggunakan hak pilih ini kesadarannya mulai sudah meningkat lah. Lagian yang punya hak pilih kan udah dewasa 17 tahun ke atas, masa didulang terus. Jadi sudah menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Jadi jangan disuapi terus. Itu penting itu. Disuapin sampai dewasa nanti kalau jadi orang-orang penting malah bahaya itu. Iya, terus ngomongin tadi soal hak politik ini Pak ya. Peningkatan partisipasi politik ini dari tahun ke tahun ada peningkatan, dan penyebabnya apa Pak? Ya betul sekali, ini nyambung dari tren penggunaan hak politik masyarakat kita. Memang tentu saja ini kerja dari semua ini Mas Jamil, Mbak Bita ya, artinya karena tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik ya, ini kan ada baik itu pemerintah itu sendiri, kemudian dari kelompok-kelompok masyarakat, mungkin ormas ya, organisasi masyarakatan, termasuk yang tidak kalah penting tentu partai politik itu sendiri. Ya, karena yang terjun langsung. Ini wajib sekali pendidikan politik diberikan atau dilakukan oleh partai politik, karena di situ juga
didukung dari mungkin ada bantuan keuangan partai politik yang diterima dari pemerintah lah. Proporsinya termasuk untuk paling besar adalah pendidikan politik. Oh, paling besar porsinya dana bantuan pemerintah itu untuk pendidikan politik. Ya, betul. Jadi adanya kesenambungan dari berbagai macam item ya, maksudnya dari tadi ada partainya, kemudian masyarakatnya, kemudian juga dari para panitianya seperti itu ya. Iya, luar biasa sekali. Berarti intinya Kabupaten Pekalongan sudah mulai ada peningkatan tentang kesadaran masyarakat tentang berpolitik ya, tentang menyampaikan hak, memilih seperti itu ya. Termasuk peran serta KPU kan, adanya acara kayak gini berpalekat ya kan. Berbicara pemilu santai lebih dekat itu diantaranya itu. Pendidikan tadi untuk pendidikan ini. Pasti nanti meningkat lagi. Paling krusial memang beliau-beliau ini. Penyelenggara ya, dari KPU, Bawaslu itu yang langsung bersentuhan dengan politik itu. Oke, kawan asik, jangan kemana-mana. Kita masih akan lanjutkan perbincangan kita. Masih banyak sekali hal-hal nanti yang akan kita tanyakan kepada beliau berdua ya. Tapi sebelumnya sekarang kita balik ke tembang dulu. Satu lagu bagus spesial untuk Anda di Ngobrol Asik di Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. 88,9 FM Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Oke, lanjut lagi di Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Dan kita juga masih ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama dengan KPU Kabupaten Pekalongan. Ya, dan tentu masih bersama Bapak Kesbang Pol, Bapak Haryanto Nugroho, dan Ibu Herminia Stuti Lestari dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pekalongan. Iya, tadi disinggung tentang hak politik warga negara, dan ternyata di Kabupaten Pekalongan masyarakatnya sudah mulai sadar akan hak dan kewajiban yang harus dilakukan sebagai pemilih seperti itu ya, Bu. Jadi tadi targetnya melebihi dari target bahkan ya kan. Kemudian untuk sistem kepartaiannya, Bun. Iya, ini partai kita kan biasanya dulu tuh cuma 3, sekarang banyak. Iya. Semakin membingungkan pilihannya mana juga, kertasnya juga panjang sekali ya. Itu gimana? Lebih baik mana sih, Bu? Kita lihat dulu terkait berhasil tidaknya sebuah demokrasi. Ini kan dilihat dari partisipasi masyarakatnya ya, warga negara kan. Di situ kan rakyat berdaulat. Manakala dikatakan itu berhasil, rakyat berdaulat, itu kan berarti partisipasi masyarakat di dalam politik itu banyak kan, kayak gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian kalau kenapa di situ kok harus kita gunakan hak politik ya? Hak politik itu sebenarnya kan untuk pemindahan kekuasaan secara sah, iya kan? Maksudnya kan itu tadi untuk memilih penguasa atau wakil-wakil kekuasaan di pemerintah. Ini kan kalau tidak melalui pemilihan umum, ini gimana caranya? Kan gimana cara mengimplementasikan rakyat itu berdaulat itu melalui pemilihan umum, kan seperti gitu ini kan ya. Nah, kemudian di dalam pemilihan umum itu kan ada pesertanya. Nah, pasti. Pesertanya kalau di dalam legislatif itu kan ada partai politik. Itu seperti itu. Nah, gimana sih partai politik itu sistem partai politik ini ya? Ini sebenarnya kalau di dunia ini kan ya ada 3 tipe sistem kepartean. Ada tiga tipe. Yang pertama itu dengan partai tunggal. Ini bisa dilihat contohnya di negara sosialis itu kan partainya cuma sosialis saja itu ya. Itu contohnya itu ya. Negara mana itu, Bu? Umpamanya Cina itu ya. Cina. Itu kan cuma partainya satu. Iya. Kemudian ada juga 2 partai. Nah, 2 partai ini juga ada di situ. Kalau umpamanya ada itu di Amerika itu kan ada Partai Demokrat sama Republik saja. Itu kan 2 partai. Kalau di Indonesia sendiri seperti apa? Itu tidak multipartai. Multipartai. Ini dari Undang-Undang Dasar sendiri, ini tidak tersirat bahwa kita menggunakan sistem multipartai, itu tidak. Tapi kita lihat di pasal 6A itu kan bahwa presiden itu bisa
dipilih ya melalui partai ya, partai politik atau gabungan partai politik. Nah itu saya berarti gimana? Intinya kalau presiden itu paling tidak ada 2 calon. Kalau umpamanya 1 calon ya berarti untuk sistem partai calon kan 1 partai itu umpamanya. Nah, yang satunya gabungan partai politik berarti berapa minimal? Ada 2 ya, kalau gabungan itu kan ada 2. Iya. Berarti kan lebih dari 2, intinya kan kayak gitu. Nah, berarti sistem itu adalah multipartai. Ya, walaupun tidak tersirat, tidak tersurat ya, itu tersirat bahwa di Indonesia itu menggunakan sistem multipartai. Itu seperti itu. Ya, dilihat dari konteks itu tadi. Karena presiden itu bisa ya dicalonkan oleh partai, satu partai politik atau gabungan. Gitu. Berarti kan kalau itu minimal 3 Iya. Karena calon itu biasanya kan 2, enggak bisa calon tunggal presiden itu kan. Ya, dan untuk mencalonkan presiden itu minimal berapa persen tuh? Ya, kalau di dalam di kita ya dulu yang terdahulu itu ada yang namanya electoral threshold itu ya. Nah, saya mau ngomong itu sulit. Apa mas? Makanya saya yang berapa persen gitu aja. Pokoknya itu. Makanya megono soalnya. Dulu ya pernah ada sistem electoral threshold itu adalah ambang batas ya. Ambang batas ya. Batas itu di mana yang boleh mengikuti pemilu yang akan datang itu kalau sudah memenuhi ambang batas itu terdahulu. Kalau di sekarang di Undang-Undang 7 nomor 2017 ini ada yang namanya sistem parliamentary threshold. Ambang batas untuk parlemen. Ambang batas untuk parlemen. Jadi khusus untuk parlemen gitu. Iya, parlemen. Ya, parlemennya dulu ya, kita gitu. Kan dari sistem partainya dulu kan itu tadi ya, bahwa ambang batas dari partai politik bisa duduk di parlemen ya, bisa duduk itu adalah 4%. Ini di Undang-Undang 7 pasalnya itu pasal 414 itu. Nah, ini 4% baru bisa dia diikutkan dalam penghitungan siapa yang memperoleh kursi di DPR ya kayak gitu. Itu seperti itu. Oh, minimal 4% ya. 4% harus 4 suara sah pencapaian ya, suara sahnya ya. 4% itu baru dia bisa masuk ke dalam penghitungan yang duduk di partai. Iya, itu seperti itu. Sistemnya kalau sekarang di 2019 itu berbeda dengan sistem yang terdahulu. Kalau yang terdahulu itu ada yang namanya kuota hare. Kuota hare itu bilangan apa itu? Pembagi pemilih. Bilangan pembagi pemilih. Kalau dulu ya. Nah, di 2019 itu menjadi sistem kuota Sensenlet ya. Di situ dia bilangan ganjil dibagi dengan bilangan ganjil. Itu seperti itu. Nah, kemudian tadi setelah itu ada presiden threshold. Nah, itu tadi ya. Kalau tadi parliamentary threshold, karena presiden threshold ini kan siapa yang boleh mencalonkan presiden kan kayak gitu. Kalau di kabupaten ya siapa yang boleh mencalonkan kepala daerah ya. Itu seperti itu. Ini kan harus mencapai 20% kursi. Nah, 20%-nya harus di parlemen tadi, setelah parlemen di dalam sistem penghitungan perolehan itu tadi ya kursi. Nah, kemudian kalau ingin mencalonkan presiden ini harus paling tidak 20% ya. 20% bisa partai kalau salah satu partai misalnya udah 20%, 21 berhak mencalon. Tapi kalau misalnya enggak harus gabung ya Bu ya. Ya, gabungan tadi kan boleh kan tadi gabungan. Nah, kemudian kalau pakai suara, nah ini itu harus 25% suara sah nasional itu. Silahkan mau pakai sistem tadi dengan kursi ataupun suara sah itu bisa. Itu 20%-nya itu untuk satu pemilih apa gimana tuh? Enggak, kursi. Maksudnya untuk satu calon seperti itu. Iya, jadi kalau misalnya dalam satu partai saja sudah bisa mencukupi 20%, itu dia tidak perlu. Contohnya di Kabupaten Pekalongan, kok ada satu partai itu sudah memenuhi ambang batasnya. Kalau di Kabupaten Pekalongan itu kan kursinya jumlahnya 45. Kalau dihitung pakai tadi 20%-nya 45 berapa? 9 ya. Iya, itu kan. Berarti kalau yang boleh mencalonkan kalau sudah punya kursi 9 ya boleh satu saja kan. Iya,
tidak perlu cari, iya tidak Pak perlu. Haryanto itu hitungannya tanpa kalkulator langsung 9. Terus ngapalke Mas Jamil. Oh, udah ngapalin. Tak pikir dulu waktu pelajaran matematika tuh dapatnya 9, 10, 9, 10. Wis apal. Wis apal ya. Tapi tadi katanya dengan partai politik itu Bu ya, sistem kepartian. Kalau dulu kan partai itu cuma 3. Sekarang berkembang banyak. Jadi banyak sekali. Otomatis kan partai itu kan butuh dana. Partai yang besar itu biasanya biaya kampanyenya luar biasa. Pasang pamflet, pasang spanduk, pasang baliho. Mungkin sekarang udah ada aturannya bahwa semua tuh untuk kampanye itu kan dananya biaya harus operasional. Itu butuh bantuan pemerintah juga. Kalau pas tahapan mungkin ada di KPU ya, pemerintah melalui KPU ada kan dana untuk kampanye. Tapi kalau yang itu mungkin Kesbangpol ini yang makanya saya baru mau bilang ini masalah dana ini makin banyak partai kan baginya repot. Apakah pembagian itu sesuai dengan perolehan suara atau besar kecilnya partai atau gimana nih Pak? Iya betul Mas Jamil, Mbak Vita. Jadi tadi terkait dengan partai politik di Kabupaten Pekalongan, terutama yang peserta pemilu 2019 kemarin ya, yang terakhir itu di kita ada 16 partai politik ya Bu Hermin ya. Dan dari jumlah partai tersebut kemudian yang berhasil masuk artinya mendapatkan kursi ya di parlemen tingkat Kabupaten Pekalongan yang tadi sejumlah 45 kursi totalnya, itu ada 7 partai ini. 7 partai. Oh, dari 16. Dari 16 ya, yang dapat dari 16 hanya 7 partai yang memenuhi tadi untuk ambang batas bisa mendapatkan kursi sesuai dengan penghitungan yang model baru sekarang yaitu Senlegyu itu ya. Dan ini untuk apa Mas? Senlegyu. Oh iya. Ya segitulah pokoknya Mas ya. Pokoknya anggap aja udah tahu aku. Ya, betul. Dan untuk operasional partai politik memang pemerintah punya kewajiban ini untuk memberikan bantuan dari mulai pemerintah tingkat pusat untuk partai politik di tingkat pusat berjenjang seperti itu. Kemudian pemerintah provinsi juga sama memberikan bantuan untuk kepengurusan partai politik di tingkat provinsi, demikian juga di Kabupaten Pekalongan Mas Jamil. Untuk partai politik di kepengurusan tingkat kabupaten, pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Pekalongan juga punya kewajiban untuk memberikan bantuan. Ya. Dan untuk bantuan ini dulu pernah menggunakan penghitungan dari jumlah kursi. Dari jumlah kursi. Ya, artinya indeksnya ya, bahasa kita indeks atau perolehan bantuannya itu dihitung per kursi. Ya, per kursi waktu itu di angka 20 juta. Per kursi. Jadi tinggal dikalikan saja. Kalau dia punya berapa kursi kalau seperti dia itu. Misalkan dapat 15 kursi berarti kali 20 juta. Totalnya berapa? Itu dulu. Nah, yang sekarang sudah berjalan sekitar 3 pemilu ya. Ini menggunakan perhitungan indeks itu per suara. Per suara. Jadi tinggal berapa partai politik itu memperoleh suara dikalikan indeksnya di Kabupaten Pekalongan ini masih di angka Rp2.300. Per suara Rp2.300. Berarti suara saya tuh dihargai Rp2.300. Hitung-hitungan untuk menghitung kalkulasi bantuan Pak. Jangan dikonotasikan kemana-mana ini Mas Jamil, ini bahaya ini nanti. Kemarin pemilihan kepala desa aja 50 ya Pak. Dan saya sensor ya. Dan ini tetap yang dapat bantuan tadi berarti di kita 7 partai. Karena syarat pertama yang mendapatkan kursi di parlemen. Jadi walaupun ada partai politik yang dapat suara banyak, misalkan 10.000 misalkan ya contoh, tapi tidak dapat kursi ya, tidak dihitung dapat bantuan. Yang dihitung tuh yang dapat kursi saja sama jumlah suaranya itu ya. Nanti dapatnya sesuai jumlah suaranya berapa kalikan indeks Rp2.300. Ini sementara. Ini kawan Rasika baru tahu, kita juga baru tahu ya hitung-hitungannya ternyata sekarang begitu. Kalau ngobrolin tentang hitung-hitungan itu kayaknya semakin seru banget ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi, sekarang kita dengerin dulu yang satu ini. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
Oke, apapun infonya sampaikan ke Rasika di Ngobras. Ngobrol asik di Rasika. Ngobrol berpalekat. Iya. Bicara santai lebih dekat. Bicara pemilu santai lebih dekat. Dan memang santai banget ya kita hari ini, apalagi Pak Haryono ini sangat santai ya Pak Haryanto Nugroho ini. Karena tadi memang harus pakai peci sama sarung, instruksi dari Pak Gubernur Pak ya. Ini sarung bikin santai ini Pak. Sarung bisa santai. Harusnya satu sarung daster ya. Kue nganggo sarung, aku dasteran. Ya, kawan Rasika, buat Anda yang barangkali kepingin menanyakan sesuatu sehubungan dengan apa yang kita perbincangkan hari ini, Anda bisa manfaatkan line kami di 085647731111 ya. Iya. Dan tapi biasanya yang menjadi bahan pertanyaan dari kawan Rasika atau masyarakat itu biasanya dulu enak ya partai cuma 3, sekarang banyak marai bingung mumet. Kadang ada yang kayak begitu. Ini mungkin bisa dijelaskan Ibu Hermania Stuti sebagai anggota dari KPU Kabupaten Pekalongan, silahkan. Karena di situ ya kita itu kan sebenarnya bangsa yang masih berkembang ya, dimana kita ingin bagaimana sih penggunaan demokrasi secara ideal itu. Nah ini kan perkembangan dari bagaimana kita ingin membuat demokrasi secara ideal. Nah ini dulu sebelum reformasi kan, sebelum kemarin sudah dikatakan ya, sebelum amandemen konstitusi itu kekuasaan presiden itu sangat besar. Ya kan, kekuasaan presiden itu tidak terbatas. Karena ada bunyinya itu. Yang apa? Dapat dipilih kembali. Dipilih kembali tanpa ada batasan. Tanpa ada batasan. Kan bisa jadi seumur hidup bisa bisa terus jadi, kan kalau itu. Itu juga itu. Nah, yang demikian itu menjadikan bagaimana cara melanggengkan kekuasaan kan bisa melalui, karena tadi sistemnya harus dari partai yang mengusulkan kan kayak gitu. Nah ini bagaimana supaya partainya mengusulkan dan menang terus, ini kan juga menjadi sebuah dilematis. Nah setelah reformasi ini kemudian juga ada amandemen ya. Di amandemen itu di pasal 28E ini kan ada suatu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, itu seperti. Nah dari situ kemudian juga ada yang penyelenggara pemilihan umum, di situ salah satunya itu KPU. Ini kan juga tidak kemudian membatasi hanya 3. Nah tidak kan, tapi siapa yang memenuhi persyaratan. Itu boleh mendaftar sebagai peserta pemilu. Nah disitulah kemudian era reformasi itu berkembang sehingga banyak yang memang memenuhi syarat kan boleh mendaftar ini partai. Itu seperti itu, sehingga kemudian muncullah banyak partai. Itu seperti itu. Sementara kalau dalam partai sendiri itu tidak bisa serta-merta sudah partai bubar, itu tidak. Kan ada persyaratan, itu harus dengan untuk bubar juga ada persyaratan. Iya, kan itu harus dengan putusan. Tidak langsung putus begitu saja? Enggak, walaupun itu tetap partai itu tidak mengikuti pemilu, itu sebenarnya masih ada, dia belum dibubarkan. Karena syarat pembubaran partai itu harus melalui Mahkamah Konstitusi kan. Karena itu dasar konstitusinya dari UUD 45, kebebasan berserikat dan berkumpul itu tadi. Oh, jadi kalaupun misalnya datangnya klon nuwun, ya pulangnya harus pamit gitu ya. Iya, datang tanpa muka, pulang tanpa punggung ya kan. Terus kaitannya dengan politik masyarakat ini Bu, gimana Bu? Nah, kayak gitu tadi sudah dikatakan bahwa hak politik itu digunakan oleh masyarakat, itu kan adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat. Iya enggak? Kalau coba partisipasinya rendah, itu kira-kira masyarakat menggunakan haknya tidak? Nah itu seperti itu. Makanya tadi utamanya dananya tadi ya dari Kesbangpol pendidikan politik. Betul. Dananya lebih tinggi daripada yang lain Pak ya, agar tingkat partisipasi masyarakat itu lebih tinggi Pak. Jadi peruntukan bantuan keuangan kepada partai politik pun di situ diatur Mas Jamil. Jadi paling tidak 60% ya dari anggaran yang diterima masing-masing parpol itu diperuntukkan untuk pendidikan politik tadi. Baru yang selebihnya untuk bantuan operasionalisasi partai, kesekretariatan dan sebagainya. Betul. Jadi diperuntukkan, prioritaskan untuk pendidikan politik tadi. Nah, sementara di Kabupaten Pekalongan kita menggunakan kalkulasi
minimal 60% untuk pendidikan politiknya. Iya. Tadi disampaikan untuk biaya atau bantuan dan yang berupa dana tadi itu dihitungnya per kursi. Kemudian kalau ada partai yang tidak bisa persuara ya maaf. Itu kalau tidak dapat kursi atau tidak dapat suara berarti nggak dapat. Iya. Jadi kalau untuk syarat partai politik yang bisa diberikan bantuan partai politik ya, bantuan keuangan itu yang pertama harus mendapatkan kursi terlebih dahulu. Karena ketentuannya adalah partai politik terwakili. Bahasanya. Jadi di peraturan Mendagri itu partai politik terwakili yang bisa diberikan bantuan keuangan dari pemerintah. Sehingga konteks partai politik terwakili ini adalah yang mendapatkan kursi di parlemen. Baru setelah itu dihitung suaranya berapa dikalikan indeks tadi Mbak Vita. Kalau dulu memang syarat mendapatkan bantuan keuangan yang mendapatkan kursi dan penghitungannya rupiahnya per kursi kalau dulu. Kalau sekarang rupiahnya per suara. Gitu. Jadi kalau nggak dapat kursi, meskipun dia bersikukuh mau membuat partai, katakanlah ya, itu berarti segala kegiatan operasionalnya mandiri ya. Jadi suara itu penting, makanya suara dengarkanlah aku, apa kabarmu? Iya, karena suara rakyat tuh suara Tuhan ya, apa-apa. Ya ada pameo tentang kayak gitu ya, suara rakyat itu suara Tuhan. Karena mewakili Tuhan atau gimana Bu itu? Iya. Saya selentingan aja dulu pernah dengar kayak gitu, cuma agak lupa karena faktor umur juga sih ya. Ya, ngaku ya. Tadi karena menentukan jalannya pemerintahan. Nah, maksudnya kayak gitu. Makanya hak politik yang kita punya itu memang harus digunakan. Iya, harus. Kenapa harus digunakan, Bu? Nah, kalau kita tidak gunakan, apa artinya demokrasi? Iya kan, bisa jadi nanti seperti homo homini lupus, bahwa serigala pemakan samanya itu kan tadi hukum rimba, siapa yang menang, itu kan tidak ada itu kan. Bagaimana mencapai kekuasaan itu, siapa yang berhak itu kan siapa. Nah, itu pentingnya kawan Rasika, hak politik itu kita gunakan sesuai dengan apa yang kita inginkan, mau milih partai yang mana, calon yang mana, itu hak politik kita harus kita gunakan, biar kalau kita nggak manfaatkan nanti terjadi jangan hanya berdasarkan money ya. Bisa seenaknya perebutan kekuasaan kan, nanti tanpa ada dasar-dasar yang jelas kan, siapa yang berkuasa di situ. Luar biasa sekali ya. Asik sekali perbincangan kita kawan Rasika. Mungkin yang terakhir Bu Hermin sama Pak Har bisa disampaikan ke kawan Rasika himbauan atau mungkin pesan-pesan khusus untuk kawan Rasika sehubungan dengan apa yang kita sampaikan hari ini. Iya, silakan Bu Hermin dulu. Kita sebagai warga negara ini seyogianya yang memanfaatkan hak politiknya untuk apapun itu, sebagai pemilih ataupun sebagai peserta pemilu, ini juga harus ya, karena ada pemilih tidak ada peserta juga tidak bisa, ada peserta tidak ada pemilihnya juga tidak bisa, karena itu harus saling berkaitan. Ada pemilih, ada peserta, nggak ada panitia repot. Makanya pentingnya KPU itu penyelenggara ya, gunakan hak politik dengan baik dan benar. Nah, gunakan hak suara kita dengan baik dan benar ya. Ya Pak Har, kalau dari saya selaku Kesbangpol ini yang sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik, di situ ada politiknya, ini terutama kami berpesan pada saudara-saudara kita yang menyebut dirinya kaum milenial ini, jangan sampai ya kaum milenial itu justru berpandangan bahwa politik itu tidak bagus dan sebagainya. Yakinlah bahwa di antara calon-calon yang mencalonkan diri, baik itu di legislatif, kemudian mungkin nanti presiden, kepala daerah, itu pasti ada yang baik di antara yang lainnya. Pasti ada mutiara. Pasti ada mutiara. Jadi jangan sampai tidak menggunakan hak pilih tadi. Jadi eman-eman ya. Eman-eman sekali. Dari yang baik pasti ada yang paling baik. Dari yang jelek pasti ada yang lebih baik daripada di antara yang jelek itu. Iya. Intinya partisipasi tadi. Untuk terus kita tingkatkan. Dan mungkin terakhir kalau boleh saya kasih pantun sedikit. Silakan. Makan siang lauk sambal terasi. Cakep. Mantep ini, mantep. Habis makan membeli coklat. Wih, makin mantep. Ayo tingkatkan kehidupan demokrasi.
Mantap. Dan terus tingkatkan partisipasi masyarakat. Asik, cocok. Patunya Sambal terasi, bener-bener. makan coklat, Iya. tingkatkan demokrasi. Wah. Pas waktunya jam makan siang nih ya, Padahal bikin sambal ngecas terasi ya. sama coklat nggak nyambung ya. Nggak nyambung, tapi habis makan sambal terasi Campur. selesai. Campur Oh, enak. dicampur. Sama-sama bikin lebar. Ya, tapi terasi itu kan coklat. Ya. Oke, Ya. terima kasih sekali Bu Hermin, Pak Haryanto, Ya. matur nuwun untuk rawuhnya, untuk bincang-bincang kita. Kita pasti akan ada kesempatan untuk berbincang-bincang lagi Iya, yang lebih seru lagi. Kita dapat pengetahuan juga Iya. kawan Rasika tentang demokrasi, HAM dan partisipasi politik Betul sekali yang harus ya. kita tingkatkan, luar biasa. Ini Iya. kapan bisa datang lagi, Pak? Ini obrolannya lah ramai Menunggu seru undangan ini. saja ini nanti. Kita juga siap memfasilitasi, Pak. Pokoknya kapan kita siap ya, Iya, bersama betul, KPU betul. kita ngobras berpalekat ya. Jangan bosan itu. Jangan Oh ya. tidak. Oke, terima kasih sekali Bu Hermin, Pak Har. Salam buat teman-teman yang ada di KPU, yang ada di Kesbangpol juga, semuanya salam sehat-sehat selalu. Amin, Semoga terima saja kasih. kesadaran masyarakat tentang berpolitik semakin meningkat dan tidak ada golput lagi. Amin, amin. Harapan kita Amin, semua amin. seperti itu. Oke, kawan Rasika, jangan kemana-mana. Kita akhiri perbincangan kita dengan KPU Kabupaten Pekalongan dan tapi Anda jangan kemana-mana karena kita masih terus berlanjut di Ngobras. Ngobrol asik di Rasika, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Jam 11 siang, waktu di Rasika.